Oke, puji Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, Bapak Saudara, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang berdoa. Sebagai orang percaya atau orang beragama, pasti mengenal istilah doa, ya. Berdoa. Jadi ini bukan sesuatu yang asing yang dilakukan oleh berbagai kelompok. Semua orang pasti pernah yang ngerti apa itu berdoa. Nah, tapi persoalannya begini. Ada orang yang sering berdoa, tapi doanya nggak pernah dikabulkan. Ya, tapi ada juga orang yang berdoa dan doanya dikabulkan, betul? Nah, sekarang mulai ya bertanya pada diri Anda sendiri. Lihat, Anda pernah doa, tapi doamu nggak pernah dikabulkan. Ya, Anda berdoa dan Anda pernah mengalami jawaban doa Anda alias doamu yang dikabulkan. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita awali dengan doa yang dikabulkan itu seperti apa? Ya, semua orang yang percaya kepada Tuhan, entah siapapun yang dianggap mereka sebagai Tuhannya, menganggap doa itu sebagai sarana untuk meminta sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan mereka dalam hidup mereka. Ya, jadi kalau bicara tentang doa, kebanyakan orang pasti ngapain sih kamu doa? Nah, cari Tuhan. Untuk apa kamu cari Tuhan? Ya, Tuhan itu kan sumber segala-galanya. Ya, saya meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, jadi doa itu selalu, saya mau berdoa karena ada pergumulan, saya butuh jawaban, saya butuh kekuatan daripada Tuhan. Makanya saya berdoa. Nah, sementara kita yang sudah mulai belajar dan mengenal Tuhan, ya, kita mengerti ya, bahwa ya, semua orang yang pernah berdoa ini ya, doa itu sebenarnya bukan sekedar hanya perkara meminta kepada Tuhan. Jadi banyak orang menyimpulkan atau beranggapan doa selalu berpusatkan kepada kepentingan dan kebutuhan pribadi orang itu. Dan mereka mulai memikirkan cara-cara berdoa yang membuat doanya nanti dapat dikabulkan oleh Tuhan mereka, ya. Nah, berbagai macam cara. Acara-acara doa itu kan versinya macam-macam, betul? Nah, bagaimana supaya doa saya nanti itu bisa menembus surga, lalu jawaban doa itu bisa tergenapi dan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang doa yang dikabulkan, kita harus paham dulu tentang doa sebenarnya itu apa. Sementara kita mengerti bahwa dalam hubungannya dengan kita, Allah kita ini sebenarnya mempunyai 3 daerah kehendaknya. Apa saja itu? 3 daerah. Ada daerah yang baik, ada daerah yang berkenan, dan ada yang sempurna. Itu tergantung di mana letaknya kehendak Anda di ketiga daerah itu menentukan tingkat keberhasilan doa Anda. Yang berdoa di dalam kehendak Allah yang sempurna akan selalu mendapat kepastian untuk dikabulkan. Ya, nah saudara, jadi kita ngerti sekarang dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu punya 3 daerah. Ada daerah ya, daerah baik, daerah berkenan, dan namanya daerah yang sempurna, itu yang ketiga. Nah, kehendak, keinginan kita ketika kita sampaikan kepada Tuhan itu sebenarnya ada di daerah mana? Di daerah baik, atau di daerah berkenan, atau di daerah sempurna.
yang sering dan cepat dijawab oleh Tuhan itu, kalau kehendak keinginanmu yang engkau nyatakan, yang engkau sampaikan kepada Tuhan itu ada di daerah sempurna, saya yakin nggak pakai lama. Itu akan terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi kalau di daerah baik atau berkenan, kadang-kadang memerlukan waktu dan prosesnya pasti ada. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ada 3 daerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ini? Kita bisa melihat dari satu ayat Roma 12, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, ya, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna, ya. Nah, saudara, kita lihat ya bagian yang keduanya itu dikatakan, ya. Tapi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga ketika pembaruan akal budi ini, Anda mulai mengerti dan mengganti konsep berpikirmu, tidak berpikir secara egosentris, tapi mulai dipengaruhi oleh kristosentris, kamu akan dapat membedakan mana itu kehendak Allah, apa itu yang disebut kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudara, daerah berkenan itu seperti apa sih? Itu bukan lagi perkara, kita ini bukan lagi ada di daerah salah atau benar, dosa atau kudus, bukan. Ya, jadi kita ini telah dikuduskan, kita telah dibenarkan di dalam Tuhan, tuh ya. Nah, tapi persoalannya, apa yang kita minta kepada Tuhan itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau Anda minta sesuatu, ya, lalu itu sangat kental dengan kebutuhan pribadimu, nah, karena kepepet, karena kebutuhan, ya, dan sebagainya, lalu Anda datang pada Tuhan, saudara, Anda nggak berdosa. Tapi sekarang dipertimbangkan oleh Tuhan, ya, dianggap baik oleh Tuhan atau tidak. Nah, kadang-kadang saudara, Tuhan melihat nih, apa yang Anda minta dipandang oleh Tuhan kayaknya ini nanti ke depannya nggak baik buat Anda. Ya. Nah, Allah itu kan ngerti jauh lebih daripada apa yang Anda ngerti, ya, hari ini. Jadi dia bisa melihat ke depan jauh lebih jauh. Ya, kalau kita kadang-kadang yang pokoknya hari ini senang aja. Tapi Tuhan tahu akibatnya apa. Nah, di sini saudara, Tuhan lihat nih, ya. Apa yang Anda pandang baik, kadang-kadang belum tentu baik di hadapan Tuhan. Baik menurut siapa? Amin. Nah, di sini ya, ada di daerah baik. Lalu Anda paksakan kepada Tuhan. Pokoknya Tuhan, Engkau harus menjawab doa saya ini. Anda bertalu-talu berdoa. Anda bertambah lagi dengan doa puasa. Wah, menggedor-gedor di surga. Pokoknya aku harus dapat tembus semuanya itu. Bisa nggak? Bisa. Itu yang banyak dilakukan juga kan? Dalam kelompok-kelompok doa. Mereka kalau ada satu tujuan, nggak nanya dulu pada Tuhan. Pokoknya ini adalah, ya, sesuatu yang harus terjadi di tengah-tengah kita. Yang harus kita alami, yang harus kita dapatkan. Mari saudara, kita sepakat sehati, kita bertalu-talu, kita berteriak. Ya, nah saudara, sekarang
dari sudut kacamata pandangannya Allah itu seperti apa nih? Apa yang Anda minta ini? Menurutmu baik. Tapi menurut Allah baik enggak untuk Anda? Betul ya? Tapi kalau Anda paksakan, akhirnya Tuhan ngalah. Akhirnya Tuhan hanya bilang, cincela yao. Cincela yao. Apa itu cincela yao? Ya udahlah. Ya baiklah. Gitu ya. Kalau itu hal yang dosa, itu yang jahat, pasti Tuhan bilang, enggak. Betul? Tuhan enggak akan mengabulkan apa yang salah. Tapi saudara, kadang-kadang kita menganggap ini sesuatu yang benar, ini bukan dosa, ini bukan salah, gitu. Tapi Anda ya tidak mau kompromi dengan Allah, tidak mau nanya dulu kepada Tuhan. Ya, Anda hanya merasakan, melihat ini baiklah untuk hari ini. Tuhan mencoba mencegah Anda, tapi Anda ngeyel, Anda ngotot, akhirnya Tuhan hanya bisa ngomong, cincela yao. Baiklah. Dapat nggak? Dapat. Tapi Anda ada di daerah baik, cincai, baik, ya sudahlah. Nah, di sini saudara, nanti kalau terjadi apa-apa ke depannya, risiko ditanggung penumpang. Allah nggak bertanggung jawab. Tuhan, kenapa yang kau berikan itu kok begini akibatnya? Tuhan dengan senyum dan enteng akan ngomong, kamu yang ngeyel, kamu yang bertalu-talu untuk aku mengabulkannya. Kalau aku nggak jawab, kamu ngambek nanti, ngancem-ngancem nggak bayar persepuluhan, ini dan itu dan sebagainya. Ya sudahlah, akhirnya tak kasih lah, karena kamu mau. Dan karena itu juga saya anggap tidak salah, tidak dosa. Anggap saudara ya, ada di daerah baik. Ya, yang kedua saudara, ada di daerah berkenan. Apa itu berkenan saudara? Tuhan mengizinkan. Ya. Dengan satu alasan tersendiri, akhirnya Tuhan merestui walaupun itu bukan kehendaknya yang sempurna dari hatinya Allah. Itu mungkin usulan yang dari Anda, saudara, kepada Allah. Hampir mirip seperti yang di daerah baik tadi. Cuman di sini pertimbangan Allah, akhirnya hatinya Allah berkenan. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Dalam satu rumah, saudara, mungkin ada yang bikin aturan. Pokoknya semua yang ada di dalam rumah ini jam 10 tet harus sudah ada di dalam rumah semuanya. Di atas jam 10 nggak dapat pintu. Anak-anak, suami istri pokoknya pulang sebelum jam 10 malam. Satu kali saudara, anak Anda ya setelah 17 tahun, lalu teman-temannya pada bikin party ya untuk merayakan 17 tahun atau Sweet 17. Nah, mereka diundang saudara ya sana sini. Ketika dia mau menghadiri acara ulang tahun 17 ini atau Sweet 17 temennya ini, nah dia tahu persis kondisinya. Ini acara dibuat malam, pasti selesainya di atas jam 9. Dari tempat itu ke rumah pasti lebih dari 1 jam. Pasti nyampe rumah lebih dari jam 10, bukan? Resikonya apa? Kalau aku pergi, aku nggak dapat pintu pulang. Lalu dia ngobrol sama mami. Ma, ini gimana? Aku harus pergi atau tidak? Ya, nah akhirnya saudara, ya, maminya pertimbangkan. Ini kan nggak terus-terusan. Ini kan seumur hidup, mungkin sekali seumur hidup. Ya. Nah, untuk pulang lebih dari jam 10 tadi. Akhirnya mamanya kasih izin. Ya sudahlah, pergilah nanti. Nanti kalau papi marah gimana? Nanti biar aku yang ngomong ke papi. Ya, aku yang memberikan alasan itu kepada papi. Anak itu pergi salah. Pulang sampai rumah jam 11 atau setengah 12 malam. Dia pencet bel, ting tong.
papahnya bukain pintu, suruh dia masuk. Ya, nah saudara, kenapa papahnya yang bikin aturan itu, sekarang dia bukain pintu? Nah saudara, ada yang menanggung resikonya tadi. Maminya berargumen dengan papahnya. Akhirnya suaminya mengerti, memakluminya. Berkenan, namanya berkenan itu nggak sering-sering. Kalau Anda ada di daerah perkenanan ini, terus sering pokoknya cari perkenanan. Perkenanan itu hanya kadang-kadang saja. Dalam kondisi tertentu, amin. Sebenarnya yang harus kita kejar itu apa? Bukan daerah baik, bukan sekedar daerah berkenan, tapi kalau boleh, kalau bisa, kita mengejar dan mencapai daerah kesempurnaan. Benar? Sempurna. Sempurna itu apa? Tepat. Seperti maunya Tuhan. Apa yang Anda minta kepada Tuhan itu pastikan itu yang Tuhan kehendaki yang harus terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan Anda seperti yang Tuhan inginkan ya atas hidup Anda. Amin. Bukan Anda bilang, Tuhan aku butuh ini ya. Benar loh Tuhan. Masa Tuhan nggak percaya? Nah, Anda yakinlah gitu. Anda harus bisa melihat ya ritmenya Tuhan. Oh Tuhan itu mau saya begini. Lalu apa yang dimau oleh Tuhan yang akan terjadi dan diberikan kepada Anda itu minta kepada Tuhan. Nah, Anda juga ya di sini ya. Dia yang pengen, Anda yang perlu minta. Nah, nanti saya akan jelaskan. Saudara, kita buka dulu dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita, perhatikan, meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau, perhatikan, kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Anda yakin, Anda percaya Tuhan jawab doamu. Ada orang kadang-kadang saya tanya, kamu doa? Ya, Pak saya sedang berdoa. Kamu yakin Tuhan jawab doamu? Ya Pak, saya yakin 1000% Tuhan jawab doaku. Wah, dengan gagah antusias dia ngomong seperti itu. Lalu saya tanya, dasarnya apa? Kamu yakin kamu dapat jawaban doamu itu? Kan ya Tuhan itu baik Pak. Tuhan itu murah hati Pak. Itu ya. Selama ini konsep pemikiran kita kan seperti itu. Anda yakin Tuhan pasti mengabulkan doa Anda karena apa? Dia murah hati, dia baik untuk saya. Tapi ketika Anda membaca 1 Yohanes pasal 5, 14, 15, Anda perhatikan, inilah keberanian kepercaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi keyakinan Anda bahwa Tuhan pasti jawab itu, alasannya cuma satu. Alasannya apa? Apa yang Anda minta, itu menurut kehendaknya. Pasti dapat. Ya, apa yang Anda minta kepadanya, itu adalah kehendaknya atas hidup Anda. Menurut kehendaknya. Nah, jadi Anda punya keyakinan di sini bahwa Tuhan
pasti akan memberikan dalam kehidupan kita. Ya, jadikan dasarnya dulu ya. Jadi Anda punya keberanian, keyakinan, karena apa yang Anda minta itu seperti persepsinya Tuhan, konsepnya Tuhan. Saya ambil satu contoh, saudara. Ada doa yang sangat-sangat populer. Namanya doa Yabes. Ya, doa Yabes. Nah, namanya doa Yabes ya. Doa Yabes. Kenapa dinamakan doa Yabes? Yang berdoa namanya Yabes. Ya. Nah, kalau ada doa Bapak kami, itu bukan yang doa Bapak kami, bukan. Itu sebenarnya judulnya adalah doa Tuhan Yesus. Ya, diajarkan kepada muridnya. Lord Prayer, ya, doa Tuhan, kalau judulnya bahasa Inggrisnya. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia dikasih judul doa Bapak kami. Doa Tuhan, Lord Prayer, ya, doanya Tuhan. Nah, doa Yabes itu adalah jenis doa yang disampaikan atau diucapkan oleh seorang namanya Yabes. Siapa Yabes? Yabes adalah keturunan Yehuda dari jalur pernikahannya dengan Tamar, bekas menantunya sendiri sebagai hasil rekayasa Tamar. Tamar adalah menantu Yehuda yang menikah dengan Er, dan kemudian dengan Onan, dan adik Er setelah kakaknya mati, kemudian Onan mati juga, dan Yehuda berjanji akan mengawinkannya dengan Sela. Tamar kemudian menyamar menjadi pelacur dan menjebak Yehuda karena ia menunggu tanpa hasil haknya untuk dinikahkan dengan adik iparnya yang terkecil. Akibatnya, Yehuda harus menikahi sendiri Tamar, bekas menantunya itu. Ketika dilahirkan, ibunya memberi nama Yabes karena dia telah dilahirkan dengan kesakitan. Saudara, Anda tahu siapa Yabes? Yabes itu dari garis keturunan ya yang enggak benar. Dari anaknya Israel, ya, anaknya Yakub, salah satunya nama Yehuda. Ya. Nah, dia punya menantu, ya. Yehuda itu punya 3 anak, ya. Seperti siapa namanya? Er, Onan, sama Sela. Jadi anak pertama ini Er menikah dengan Tamar. Er mati. Nah, sebagai tradisi orang-orang Yahudi, orang Israel dulu, nanti adiknya harus kawin sama istri kakaknya itu untuk melanjutkan keturunan daripada kakaknya itu. Si Onan itu ketika nikah atau kawin dengan Tamar, saudara, dia itu berpikiran ini, kalau aku nanti ya kawin sama bekas istri dari kakakku ini, nanti dia punya anak. Anak itu tidak diakukan sebagai anaknya Onan, tapi hanya untuk meneruskan generasinya Er gitu ya. Lalu Onan berbuat jahat, ya. Jadi membuang air maninya itu keluar, sehingga itu dipandang jahat oleh Tuhan. Lalu dibunuh oleh Tuhan, matilah Onan itu. Nah, sekarang Sela itu umurnya masih kecil. Dan kedua mungkin Yehuda itu berpikir ini kayaknya Tamar ini perempuan atau cewek yang ciak orang tuh, Mas. Kalau nikah itu nanti pasti lakinya mati gitu. Dan ini anak 2 sudah mati semua. Ini nanti anak yang ketiga kalau aku berikan lagi mati, aku nggak punya lagi anak dong gitu. Nah, dia bikin akal bulus sedikit lah. Dia janji, pokoknya nanti aku pasti kawinkan kamu dengan adiknya Onan, adiknya Er dan Onan ini, yaitu Sela itu. Tapi ditunggu, ya punya tunggu itu. Si Sela sudah mulai dewasa, tidak diberikan juga kepada Tamar. Wah, mulailah saudara, Tamar ini menjebak mertuanya. Sampai akhirnya terjadi insiden, ya. Mertua ini tidur dengan bekas menantunya. Lalu hamil. Lahirlah saudara. Ada tuh ya. Ini satu hal yang udah kesalahan gitu ya. Nah, dari situ saudara, mamahnya siapa namanya? Mamahnya
Yabes itu ya. Ini boleh bilang adalah cucu ya, cucunya Yakub gitu ya. Nah, Yabes ini boleh dikatakan buyutnya lah seperti gitu ya. Nah, dari sinilah saudara, garis keturunan ini sudah ada benih ya, benih perjinahan yang begitu luar biasa. Nah, ketika Yabes lahir, ada sesuatu yang terjadi, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ketika maminya ini melahirkan, saudara, kesakitan luar biasa. Sangat susah melahirkannya. Dalam kondisi susah melahirkan itu, lalu mami bilang, ini anak bikin susah, troublemaker, gitu ya. Kasih nama saja Yabes. Apa itu Yabes? Troublemaker. Ya, troublemaker. Ya, pembuat susah. Kasih nama seperti kondisinya saat itu. Tapi saudara, yang lucunya begini. Orang yang punya julukan identitas sebagai troublemaker ini, ketika satu hari berdoa kepada Tuhan, doanya dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Kok bisa? Kalau mungkin yang berdoa itu dari garis keturunan orang kudus, orang benar, orang suci, orang soleh, dan sebagainya gitu ya. Lalu dia berdoa, semua orang bilang, ya pantaslah. Kalau dijawab, kalau dikabulkan oleh Tuhan. Ini dari garis keturunan orang benar, yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, dan sebagainya. Dari garis keturunan orang brengsek kayak begini, kok bisa ya? Doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, jadi banyak orang kadang-kadang nyanyi kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah seperti doanya Yabes, tanpa menyadari, tanpa tahu siapa Yabes itu, ya. Yabes itu sebenarnya orang-orang yang nggak layak, nggak pantas sebenarnya. Karena dari garis keturunan yang buruk seperti itu. Tapi anehnya, kalau kita melihat dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9. Yabes ya, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Sudah lihat ya. Siapa Yabes itu? Nama Yabes itu diberikan oleh ibunya kepadanya sebab aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tapi Yabes berseru kepada Allah. Doanya ini yang unik. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, ya, menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan, ya, dia melahirkan dengan kesakitan ya. Kata kesakitan ini termasuk apa yang terjadi dalam dirinya, kondisinya. Tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pertanyaannya, mengapa doa orang dengan latar belakang buruk seperti dia justru dikabulkan oleh Tuhan? Nah, doa Yabes ya, bukan karena latar belakang seseorang, tetapi karena cara berdoanya yang penting di sini. Nah, saudara, doa Yabes dikabulkan oleh Tuhan karena doa semacam itu berkenan kepada dia. Tapi, apa yang menyebabkan doanya berkenan? Karena Yabes berpikir dan memakai bahasa yang sama dengan Allah yang besar. Ia tidak membatasi Allah dengan keterbatasannya dirinya, tetapi memakai batas kebesaran Allah yang tak
terbatas batas itu. Nah, saudara, jadi doa yang dinaikkan oleh Yabes itu bukan satu ucapan yang diucapkan karena melihat kondisi dirinya sendiri. Nah, kita kadang-kadang kalau doa pada Tuhan kan banyak introduction-nya itu kan, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini tidak layak kepadamu Tuhan, tapi karena butuh ya akhirnya kami datang juga kepadamu. Itu ya, bla 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 bla. Oh Tuhan kiranya, oh dan sebagainya. Wah, itu panjang sekali. Jadi Anda mencoba ya loh, untuk menunjukkan keberadaan Anda, omongan tentang Anda, betul? Tapi saudara, Yabes skip itu semuanya. Allah tahu, aku lahir dari keluarga apa. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau mungkin Yabes itu hidup di era sekarang, satu pujian yang dinaikkan pada Tuhan apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Allahku dahsyat, berkuasa. Dia melihat, dia bicara tentang keberadaan Tuhan. Dia mengenal siapa yang ada di hadapannya ini. Dan dia sekarang menempatkan diri di dalam anugerah Allah yang besar. Bukan bertahan di daerah tak layak asal ia dilahirkan. Amin. Nah, tempatkan diri Anda di dalam anugerah Allah yang besar. Bukan Anda terus bertahan di daerah tak layak asal Anda dilahirkan itu. Enggak peduli saudara, latar belakangmu. Enggak peduli apa yang sedang terjadi, yang Anda alami, kondisi Anda saat ini. Siapa Anda? Itu enggak penting. Yang penting siapa? Yang penting adalah Tuhan. Bukan Anda. Amin. Enggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau Anda pamer yang lemah-lemah. Lebih nggak berguna lagi, ya. Karena kebaikan manusia itu Alkitab bilang hanya kayak kain kotor. Orang Jawa Timur bilang gombale mukio, gitu. Kain lampin, kain lap, nggak bernilai, nggak berarti sama sekali. Lihat Tuhanmu, bicara ya sesuai dengan pemikiran Tuhan, bicara sesuai dengan perasaan Tuhan. Bicara seperti persepsinya Tuhan. Tuhan itu mau apa sih atas saya? Rencana Tuhan itu apa atas hidup saya? Itu yang harus kita temukan. Lalu kita sampaikan, kita nyatakan, kita deklarasikan kepada Tuhan. Sehingga Anda bisa berkata seperti Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya ya. Nah, saudara, Yabes permintaannya wow, keren, ya. Karena dia tahu kapasitas Tuhan yang keren. Amin. Permintaannya besar karena dia tahu kapasitas Allah yang besar. Sehingga dia pakai bahasanya Allah. Amin. Bukan bahasanya orang miskin. Bukan bahasanya orang lemah. Nah, bahasa siapa yang sering Anda ucapkan di dalam doa? Sangat miskin sekali itu. Sangat lemah sekali itu. Oh Tuhan. Lihatlah keberadaan hambamu ini. Bahasanya orang miskin. Ya, pakai bahasanya Allah. Amin. Nah, kalau Allah bisa, bahasanya bahasa orang bisa, betul?
Kalau Allah mampu, bahasanya pakai bahasa orang mampu. Seperti Allah. Ubah konsep doa Anda. Amin. Supaya apa? Kita tuh nggak salah ngomong. Doa Yabes sekarang sangat dikagumi. Setiap akhir ibadah, ya, setelah doa penutup kadang-kadang, ya, kadang-kadang langsung disamber sama WL-nya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Pak diingatkan bahwa rencana Allah dalam kehidupan Anda adalah sebuah kelimpahan. Amin. Nah, saudara, berikutnya. Doa, iman, dan urapan. Doa yang disertai iman. Doa orang yang berada dalam posisi benar di hadapan Allah. Karena orang beriman adalah orang yang benar. Dan doa yang bersungguh-sungguh, yang serius, itu besar kuasanya. Ya, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada urapan Allah yang meliputinya. Ada pernyataan Allah atas orang itu. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang diucapkan oleh orang itu akan berhasil. Doa yang tidak sedikit pun disertai bimbang akan terjadi dengan cepat. Betul? Nah, konsepnya tadi ya. Jadi doa punya iman dan ada anointingnya, ada urapannya karena Roh Kudus memenuhi setiap orang yang percaya. Pertanyaannya, bagaimana hubungan unsur-unsur ini di dalam doa yang berkuasa? Nah, saudara, ini kadang-kadang menjadi sebuah perdebatan. Orang yang mengerti benar akan posisinya sebagai orang benar dan berdoa dengan sungguh-sungguh serta menerima kepenuhan Roh Kudus lalu disertai urapan Allah, maka doanya akan terjadi segera. Doa-doa semacam ini termasuk ke dalam golongan doa yang berkenan kepada dia, ya. Nah, jadi ada doa yang berkenan kepada dia ini di daerah sini nih, ya. Termasuk doanya Yabes. Jadi doa Yabes itu belum ada di dalam pusat kehendak Allah. Tapi masih ada di daerah level kedua. Ada daerah baik, ada di daerah berkenan, dan ada di daerah sempurna. Ya, kenapa berkenan? Yabes itu berkenan kepada Tuhan. Karena dia pakai bahasanya Tuhan. Betul? Sehingga dia dikenan. Dengan iman, ya, dia lakukan itu semuanya. Nah, saudara, doa yang lahir dengan iman itu adalah melihat Allah. Iman itu looking unto Jesus, ya, melihat Yesus. Bukan melihat diri sendiri. Nah, melihat kapasitasnya Allah, melihat kesanggupannya Allah. Dan doa di dalam iman yang dipanjatkan oleh orang yang benar sangat besar kuasanya. Anda lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun, ya, di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, saudara, doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan membangunkan dia. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, saudara, di sini kita lihat orangnya atau doanya yang benar.
orangnya atau doanya yang benar? Doa orang benar, ya, sangat besar kuasanya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam Yakobus pasal 5 tadi ya, doa orang yang benar, orangnya harus benar. Kalau orang itu benar, omongannya jadi benar. Kalau orangnya salah, omongannya pasti salah. Si iblis datang selalu mendakwa kita, betul? Mendakwa itu tujuannya adalah mempersalahkan Anda. Sehingga Anda selalu merasa dirimu jadi orang salah. Amin. Nah, ya. Dia mencoba untuk menuduh. Dia mencoba untuk mendakwa Anda. Dia mencoba untuk mengintimidasi Anda. Sehingga karya penebusan Tuhan itu akhirnya Anda nggak bisa mengerti, gitu ya. Nggak terjadi dalam kehidupan Anda. Karena apa? Anda mulai kemakan omongannya si iblis tadi itu. Oh iya ya, aku ini kan orang berdosa, aku ini kan orang salah. Aku bukan orang benar. Nah, ketika Anda mulai menyadari bahwa Anda bukan orang benar, ketika Anda berdoa, omongannya apa? Oh Tuhan, lihatlah hambamu itu orang yang nggak benar. Betul? Lalu ditambah lagi omongan orang nggak benar itu apa sih? Orang yang lemah itu apa? Cacat celah, pernah gini, pernah gitu, dan sebagainya. Saya di sini tidak ya mengajak atau menganjurkan Bapak Ibu tidak pengakuan dosa. Ya. Anda dibenarkan karena Anda diampuni. Anda diampuni karena Anda mengaku, betul? Anda mengaku kalau Anda salah kepada Tuhan. Kalau sudah diampuni dosamu dibuang ke tubir-tubir laut, Tuhan bilang nggak punya dosa lagi, kamu dinyatakan jadi orang benar. Betul? Darah Yesus menghapus semua catatan dosa itu. Si iblis mencoba untuk mengingatkan masa lalu Anda. Bukankah kamu adalah bla 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 bla. Lalu Anda mulai jadi orang bla 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 itu. Yang nggak jelas. Ya, bla bla itu kan nggak jelas. Bla 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 bla. Enggak jelas. Ya, kalau ada orang aneh itu orang enggak jelas. Anda suka dibilang orang enggak jelas? Jelaskan diri Anda. Siapa Anda? Saya orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Saya orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Saya orang kudus karena dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Nanti orang benar itu akan ngomong benar. Orang kudus itu akan hidup di dalam kekudusannya itu. Dimulai dari identitasnya lebih dahulu. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Nah, kalau orangnya nggak benar, omongannya pasti nggak benar juga. Ya, karena Anda mulai benar, Anda bisa melihat dengan kacamata yang benar, sehingga apa yang Anda lihat sama seperti Tuhan lihat. Sehingga permintaanmu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara mulai belajar di sini ya. Nah, oke, saudara. 1 Samuel 10 ayat 6 sampai yang ke-7. Ini cerita tentang Saul, saudara. Ketika dia masuk dalam kelompok nabi-nabi, dia kepenuhan, ya, seperti nabi-nabi itu. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Nah, saudara, di sini ada kata menjadi manusia lain. Karena apa? Karena kepenuhan Roh Kudus itu. Lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Tuhan menyertai
kamu. Ya. Nah, saudara, Markus 11 ayat 23. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, saudara, Anda lihat, doa dengan iman itu tidak ada kebimbangan. Kenapa orang bimbang? Nah, ini. Ketika orang berdoa, kenapa hatinya bimbang? Tuhan beri contoh nih, tentang terjadinya kondisi orang jadi bimbang. Dan Tuhan bilang, asal kamu nggak bimbang hatimu dan percaya, maka itu akan terjadi seperti apa yang engkau minta itu. Contoh soalnya adalah memindahkan gunung. Saudara, gunung itu besar, itu ya, dan tertancap begitu dalam ke dalam itu. Sampai hari ini, saudara, belum ada peralatan canggih yang bisa memindahkan gunung, betul? Ada yang berusaha mengebor gunung untuk bikin terowongan, ada yang sudah berhasil. Tapi belum pernah ada yang memindahkan gunung sampai hari ini. Dengan peralatan canggih, membelah gunung mungkin ada, betul ya? Sehingga ada lereng sini, lereng sana gitu ya. Nah, itu ada ya. Tapi memindahkan seluruhnya gunung itu ke tempat yang lain belum pernah terjadi itu. Tapi Tuhan bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung itu terangkatlah, ya, dan terbuanglah ke dalam laut. Kalau tidak bimbang, pasti bisa. Jadi ketika Anda bandingkan kemampuan Anda, nah, dengan apa yang akan Anda inginkan itu, wah kayaknya nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa muncul kata nggak mungkin? Karena dikalkulasi dengan pikiran kita ini. Siapa bisa ya? Caranya bagaimana ya? Nah, iman itu sudah nggak berpikir bagaimana caranya. Iman itu berserah, iman itu yakin, kalau Tuhan mengerjakannya, kalau Tuhan melakukannya, kalau Tuhan menghendakinya, itu pasti bisa terjadi. Sampai gunung pun bisa pindah. Amin. Kalau Tuhan yang menghendakinya. Nah, di sini saudara. Supaya nggak bimbang, dalam doa-doa kita ini, doa kita harus ditambah atau disertai dengan penyangkalan diri, ya, penyangkalan diri. Nah, di dalam perjanjian baru, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dipanggil untuk mengikut Dia, menjadi pasukan imam yang dikhususkan untuk melakukan kehendaknya. Kita dipanggil masuk ke daerah kehendaknya yang sempurna. Kita tidak seharusnya tetap tinggal di daerah kehendak Allah yang baik atau berkenan saja. Nah, untuk tetap tinggal dalam pusat kehendak Allah yang sempurna, sekarang Ia meminta Anda mengosongkan diri dari kemanusiaan Anda. Itu artinya semua keinginan hati, cita-cita, dan hawa nafsu kedagingan Anda harus disalibkan di atas kayu salib. Setelah itu Ia sendiri menaruh keinginan-keinginannya di dalam kita. Maka segala keinginan yang timbul di dalam hati Anda tak lain adalah keinginan Dia. Amin. Kita mulai mengosongkan diri kita dari kemanusiaan kita. Coba mulai ubah definisi hidup Anda dulu. Dengan Anda mulai pengakuan iman ya, siapa bilang saya manusia? Omong kosong. Saya bukan manusia lagi, tapi saya adalah anak Allah.
Ya, mulai sudah kesadaran Anda menjadi manusia lemah, yang tak berdaya, ini dan itu harus disangkali. Buat apa Yesus mati buat Anda? Dia beri hak kepada Anda, Yohanes 1:12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak. Hak itu artinya Anda boleh jadi anak Allah. Tapi banyak orang Kristen yang nggak mau jadi anak Allah. Tetap kekeh mengakui posisinya sebagai manusia. Tadi Saul masuk ke dalam pengurapan tadi ya, dia menjadi manusia lain, ya, nggak manusia biasa, spesial, dikendalikan oleh Tuhan. Kita pun juga seperti itu. Harusnya saudara ya, cara berpikir kita sudah mulai diubah tiap hari. Kalau Anda merasa lemah, Anda merasa nggak berdaya, ketika Anda berdoa banyak kebimbangan, keraguannya, mungkin enggak ya, bisa terjadi atau tidak, dan sebagainya, itu selalu bunyi ya, di hati Anda atau di pikiran Anda. Lawan sekarang. Saya bisa, saya mampu. Saya bukan manusia lagi. Saya adalah anak Allah. Betul? Anak Allah berpikir seperti Allah berpikir. Pikiranmu lebih gampang diupdate kalau Anda jadi anak Allah. Kalau Anda tetap kekeh jadi manusia, pikiranmu nggak akan mengalami update. Karena apa? Sulit untuk di-upgrade oleh Tuhan. Nggak berdaya. Ditarik naik begitu, oh Tuhan siapakah aku ini? Gitu. Nggak mungkin, nggak mampu gitu ya. Lama-lama Tuhan ngomong sama orang kayak begini, ya sudahlah. Kalau kamu nggak mau ditarik naik ke atas, tak tinggal aja. Biarin kamu terjerembab di sana. Bukan karena Tuhan Anda terjerembab, karena Anda nggak mau ngikut ketika Tuhan tarik Anda untuk dikeluarkan dari kemanusiaan Anda, untuk menduduki atau menempati posisi Anda sebagai anak Allah. Doa anak Allah sama doanya manusia pasti beda. Saya kadang-kadang cek, orang yang di depan saya sedang berdoa itu manusia atau anak Allah? Ini manusia atau anak Allah? Saya lihat nih, dari cara doanya saudara. Ya, oh, ini manusia tulen nih kayaknya, ya lah. Masih terjerembab ya di daerah. Nah, ada juga yang sudah mulai, wah ini mulai ini. Benih anak Allahnya sudah mulai bagus. Sedang bertumbuh di situ. Ya, ada yang blasteran, setengah manusia, setengah anak Allah. Ya. Ada juga seperti itu. Nah, saudara, sekarang kita mulai melompat, amin, menyangkali diri, ya, masuk dalam salib kita, mengosongkan kemanusiaan kita, sekarang mengambil posisi sebagai anak Allah. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Anda mau layak di hadapan Tuhan? Pikul salib. Betul? Salibnya siapa? Bukan salibnya Tuhan. Salibnya Anda masing-masing. Ada 2 buah salib. Nanti akan kita pelajari di buku 6. 2 buah salib ya. Salib Tuhan Yesus itu memutuskan Anda dari tuntutan dosa. Betul? Nah, salib Anda adalah memisahkan Anda dari sistem dunia yang lemah ini. Sehingga Anda sekarang memakai sistem yang baru, yaitu sistem kerajaan surga. Berpikir seperti Yesus berpikir. Anda anak Allah, pikul salib, sangkal diri. Salibmu itu mengingatkan Anda kembali. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itu ya. Anda sudah tidak terikat oleh roh-roh yang lemah dunia ini.
Tapi sekarang Anda di dalam kerajaan surga ini, Anda punya roh yang kuat, yang luar biasa. Roma pasal 7, ayat 7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Ya. Nah saudara, ini ada kata rupa-rupa keinginan dalam diri manusia itu saudara. Keinginannya banyak. Kadang-kadang saudara, saya mendoakan orang. Nanti kalau saya tanya, apa Bu yang bisa kami bantu? Oh ya Pak, begini ya. Dalam konseling itu dia ngomong terus dia. Terus saya, oh ya, oke, ya Bu. Bentar Pak. Ada lagi Pak yang boleh doakan. Gini. Oh gitu, ya. Oke Bu ya, saya tahu 2 ya. Mari kita doa. Oh gini Pak, tambah lagi Pak ya. Masih ada Pak gitu macam. Ini kan nggak ada habis-habisnya ya. Keinginannya banyak banget ya. Ya, lalu saya bilang Bu, ya saya tahu manusia itu memang produk keinginan, ya. Keinginan itu ya kalau diumbar, kalau dikeluarkan semua, wah, ya nggak akan habis-habisnya. Oke, ya nanti Bu ya, saya tengking sekali saja, ya. Loh, tapi kan rohnya banyak Pak. Keinginan ini, iya sebenarnya saya akumulasi saja. Ya saya jadiin satu, saya kasih nama cuma satu. Semua bentuk keinginan itu adalah roh Doraemon. Kok roh Doraemon seperti apa sih Pak? Nah Bu, Anda tahu kan lagunya? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Lalalala, aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah, keinginan segala bentuknya tumpang kepalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, nyah roh Doraemon. Segala bentuk keinginan cabut dalam nama Yesus. Lepas dari orang ini. Cuci bersih dengan air yang hidup. Ya, nah, sisakan satu saja. Yang ku ingini, engkau saja tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Sisakan satu saja. Pengen Tuhan. Amin. Pengen Tuhan. Pengen Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi, karena Kristus telah menderita badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pemikiran yang demikian. Ya, dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Way out-nya adalah persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, supaya kamu bisa nurut keinginan Allah. Pikul salibmu itu menderita. Persenjatai dirimu ini. Nah, supaya apa? Enggak mengikuti keinginan-keinginan manusia. Tapi boleh mengikuti
keinginan Allah itu sendiri yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, kita lihat ada beberapa contoh, saudara, tentang doa yang menurut apa yang diperintahkan Tuhan, baik di dalam masa perjanjian lama maupun dalam masa perjanjian baru. Ya, sambil contoh nih, pertama adalah Musa, saudara. Contoh pertama ya, Musa. Ya, apa yang terjadi dengan Musa? Dan engkau, ya, angkatlah tanganmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Nah, saudara, Musa membelah laut. Hebat ya. Dulu ada satu lagu sekolah minggu. Bagaimana Musa menyeberang, bagaimana Musa menyeberang, bagaimana Musa menyeberang laut Kolsom. Berlayar tidak, berenang tidak, nggak bisa berenang. Berakit enggak, tidak. Angin menderu, ya. Orang kadang-kadang hanya berpikir, wah, tongkatnya Musa itu sakti ya. Ketika dipukulkan ke laut itu, das, lautnya terbelah. Laut pun terbelah. Hebatnya. Pertanyaannya, kenapa Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya? Ketika dia bingung, nggak bisa mikir lagi, dia tanya Tuhan, iki piye? Ini bagaimana? Sementara musuh ada di belakangnya, mengancam dan mau menyergapnya. Dia tanya kepada Tuhan. Tuhan jawab, ulurkan tanganmu, pukulkan ke dalam laut itu. Belahlah laut itu sebenarnya. Tuhan nggak ngomong belahlah laut sih. Pukullah ya. Tapi akhirnya Musa membelah laut itu dengan tongkatnya. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan nggak suruh, Musa berkali-kali pun gebukin air di laut itu, lautnya terbelah nggak? Enggak. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ketaatanmu atas perintah Tuhan menghasilkan mujizat yang dahsyat dan luar biasa seperti yang dialami oleh Musa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Amin. Nah, Yeskiel 37 ayat 4-6. Ini contoh lagi. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah ya mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yeskiel disuruh ngomong sama tulang-tulang yang sudah berserakan, tulang-tulang yang sudah kering itu, ya, disuruh bangkit. Ketika dia ngomong, jadi sudah. Tulang-tulang itu menyatu kembali, ya toh? Lalu tulang-tulang itu hidup. Ada dagingnya kembali. Dalam sekejap, sudah. Nah, bukan Yeskiel yang hebat. Tuhan yang tetap yang hebat, amin. Bukan karena Yeskiel, tapi karena Tuhan. Tuhan bilang sama Yeskiel, ngomong. Nah, banyak orang Kristen kadang-kadang latah. Kemauannya, ya, lalu diumbar. Dia ngomong tanpa disuruh Tuhan.
Bukan instruksinya Tuhan, lalu nggak kejadian. Nyalain Tuhan. Yang salah sopo. Kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan mengerjakannya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Ya. Nah, Kisah 9 ayat yang ke-17. Kisah 9 ayat 17, ya. Ini contoh dalam perjanjian baru. Ya. Lalu ya, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku, ya, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kisah 9:17 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Tumpang tangan kepada Saulus. Saudara, doain Saulus itu bukan perkara main-main loh. Siapa Saulus waktu itu? Ya, orang jahat. Awalnya Ananias gak mau. Tapi karena Tuhan suruh, akhirnya dia pergi. Doain sudah. Matanya terbuka. Dan Saulusnya berubah, bertobat. Dari Saulus jadi Paulus. Jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau Ananias nggak mau, Tuhan bisa pakai orang lain ya. Tapi karena Ananias mau, tunduk dan taat sudah. Ananias berinvestasi ya atas hidupnya Paulus, betul? Ada sudah, andilnya ada di situ. Untung ada orang yang taat seperti itu. Sehingga bisa mengubah orang menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ketaatanmu kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Anda bisa membawa ya orang lain berjumpa dengan Tuhan, ngalami dengan Tuhan. Yang lebih penting lagi, Anda bisa ada di dalam jalur tracknya Tuhan. Bukan sekedar ada di daerah baik, tapi Anda bisa ada di daerah yang sempurna, betul? Bukan hanya di baik dan berkenan saja. Ada di dalam pusat kehendak Allah yang sempurna. Oke? Nah, saudara, besok kita akan lanjutkan kembali ya. Nah, besok kita akan ya melihat bagaimana sikap hati kita itu yang dilihat oleh Tuhan. Sikap hati yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you. Oke.